Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, hari ini tema kita mengenal usaha di usia remaja. Kemarin kita sudah bahas di part yang pertama, video yang pertama tentang mengenai mindset atau pola pikir anak muda itu harus seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas usaha. Karena sudah di voting kemarin, banyak yang milih yang namanya usaha. Usaha itu banyak hal, saya bilang. Usaha itu nggak melulu tentang namanya jualan. Usaha juga sama, usaha kita menjadi jauh lebih baik lagi. Entah dari kita yang buruk, entah dari kita yang kurang baik, itu menjadi baik dan jauh lebih baik lagi. Entah dari pekerjaan, contoh misal usahanya kayak gimana. Kalau dari pekerjaan, itu usahanya kita harus dituntut kita jadi yang lebih baik. Entah dari kita yang berangkatnya nggak disiplin, kita harus disiplin. Namanya kan usaha juga, itu namanya usaha. Nah, kalau kita ini dibahas, ini mau usaha tentang yang namanya bisnis, bener nggak? Ini saya akan tentang namanya bisnis ini saya akan bahas nanti. Ada 3 pertanyaan, ada 3 poin sebenarnya yang sering kita tanyakan. Kenapa sih harus kita akan gitu? Nah, kenapa kita harus memulai usaha sejak remaja? Kenapa harus sejak sekarang? Karena apa? Di usia kita ini kreativitas sudah banyak banget. Karena apa? Di sini gudangnya kreativitas. Di sini orang itu gagalnya itu memang sangat banyak kemungkinannya. Karena apa? Memang betul. Kalau masalah gagal, masalah takut, masalah nggak punya modal, itu pasti. Karena apa? Namanya anak muda, bener nggak? Tapi kalau masalah di lain itu kegagalan ataupun dan lain sebagainya, itu anak muda itu pasti menter. Karena apa? Di anak muda itu di dalam dirinya itu nggak mau kalah. Sifat yang paling harus dipositifkan. Sifat nggak mau kalah. Itu nggak mau kalahnya itu harus dirubah menjadi hal yang positif. Nggak mau kalah tentang yang namanya bersaing positif. Jadi anak muda itu harus usaha, harus kreatif. Entah itu contoh kayak dulu saya misalkan, dulu memang saya nggak pernah ikut yang namanya orang bekerja, karena saya dari dulu itu kerja itu susah lah, bisa dibilang susah juga, nggak ada yang mau nerima, nggak tahu kenapa sih nggak ada yang mau nerima. Ya akhirnya saya mencoba putuskan untuk usaha banyak. Saya dulu diawali dengan jual sepatu pun juga nggak punya modal. Yang penting saya yakin apa yang saya jual ini bisa bermanfaat bagi orang yang memakainya, yang membelinya tadi. Bisa. Akhirnya saya jual sepatu, keuntungannya berapa? Misalkan 50% atau 60%. Nah, itu kita harus hitung. Nanti saya kasih tahu cara ngitungnya. Nah, kita ini anak muda ini harus tumbuh yang namanya rasa seperti itu. Rasa ingin membantu orang lain. Kita ini masih muda, masih banyak energi kita harus yang kita keluarkan untuk rakyat, untuk lingkungan kita lah yang paling penting lah. Jangan kita itu diibaratkan ya kayak seperti yang lain-lain kita ngikutin arus, jangan. Harus kita yang arus kebaikan tadi. Harus kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Kalau nggak kita, ya siapa lagi, bener nggak? Susah, memang susah benar. Kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu caranya kayak gimana. Yang penting kita memulai, itu yang paling penting. Jadi itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kita harus memulainya? Kenapa harus memulainya? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak kita, siapa lagi gitu loh. Jadi harus kita. Kapan? Sekarang. Misalkan alasannya, mas, kalau saya kan saya nggak bisa mas. Saya nggak tahu caranya. Belajar, nggak tahu caranya. Pelajarin, gimana caranya? Di bidangnya terserah. Misalkan bidangnya otomotif, belajari bidang otomotif. Bidangnya passionnya apa? Nah, yang paling penting lagi juga sama ini. Ini yang paling penting. Kerjakan apapun ya pekerjaannya, harus sesuai passion kalian. Kalau nggak sesuai passion kalian, pasti yang namanya maksa. Kalau maksa itu nggak enak. Ujung-ujungnya nanti dibayarkan dengan gaji kan? Itu parah. Karena apa? Itu untuk menutup impian kita. Itu biar nggak bisa ngimpinya ke sana. Karena apa? Gaji itu dibatasi. Kalau impian kita nggak bisa dibatasi. Itu namanya gaji. Nah, harus sesuai passion. Karena apa? Passion itu penting. Kerjakan sesuai passion. Yang saya bilang tadi, harus kita. Kalau nggak kita, siapa lagi? Kalau nggak kita, siapa lagi? Paham ya, teman-teman? Jadi seperti itu. Poin yang kedua.
Kenapa kita harus memulai? Harus kita, kalau nggak kita siapa lagi? Dan kenapa harus kita, bukan orang lain? Nah, saya bilang tadi ya, kenapa sih harus saya, Mas? Kenapa sih harus saya? Ya memang harus kalian. Kalian ini dituntut untuk menjadi orang baik, untuk bermanfaat bagi banyak orang. Nggak banyak, memang saya dan teman-teman itu nggak banyak orang baik di dunia ini. Itu menurut teman-teman nggak banyak. Banyak, cuma teman-teman nggak tahu. Yang gajinya 10 juta, 20 juta, 30 juta per bulan, banyak. Anak muda ada. Saya kemarin di Bandung itu ada, saya pernah cerita-cerita, sharing-sharing ya. Itu penghasilannya itu masih usia 20 tahun, penghasilannya sampai 10 sampai 20 juta per bulan omsetnya. Kan lumayan. Jualan apa sih? Jualan online. Karena apa? Karena dia tahu caranya, karena dia belajar. Jadi nggak sekedar ngasal boleh di awal ya. Ngasal di awal boleh. Karena apa? Belum tahu caranya. Yang penting mulai aja dulu. Entah apapun itu. Mulai. Itu yang paling penting. Mulai. Itu. Yang poin yang ketiga. Yang pertama tadi sudah saya bahas ya. Kenapa sih kita harus memulai usaha di usia remaja? Dan yang kedua, kenapa sih harus kita? Kalau nggak kita, siapa lagi? Masa orang lain? Harus kita yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Masa sih kita nggak pengen ngasih kedua orang tua kita? Contoh ya, ibaratkan kalau masalah harta, kita ngasih beliin cincin, kita bisa beliin emas, kita bisa beliin motor, kita bisa beliin rumah, kita naik haji ke orang tua, kita umroh bareng sama orang tua. Masa nggak pengen? Pastilah pengen teman-teman, nggak mungkin nggak pengen, pasti pengen. Itu dari hal kecil. Orang tua juga sama, kita membesarkan kita biar nggak sia-sia gitu loh. Kita kalau masalah besar doang kita sia-sia, sama aja gitu. Kita harus menjadi orang yang berbeda dari luar sana. Kita harus menjadi orang yang berbeda, karena apa? Kita di sini dituntut sebagai anak muda menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak boleh sama dengan anak muda di luar sana. Karena apa? Kalau anak muda sama, hasilnya sama. Anak muda beda, hasilnya beda. Dan itu juga nanti akan menentukan impian teman-teman semuanya, tujuan teman-teman semuanya ke depannya jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu aja ya sharing-sharingnya dari saya. Nanti next kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.